Ya, selamat datang di AR Automotive Channel. Ya, dalam video kali ini gue lagi mau ngetes berapa rasio BBM dari Toyota Calya yang gue punya. Nah, sebelum kita mulai untuk tripnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan ngasih informasi otomotif ke kalian semua. Dan jangan lupa juga share ke sosial media ya. Wah, ternyata jalanan macet. Video kali ini adalah video yang akan menginformasi kepada teman-teman semua, dimana dalam video kali ini gue lagi mau tahu berapa rasio BBM Toyota Calya yang gue punya dari masuk tol di Kebonanas sampai dengan keluar tol Citerep. Kenapa? Karena yang mau gue lihat itu adalah rasio BBM mobil ini pada saat perjalanan lancar. Makanya gue ngetesnya dari tol Kebonanas, nama gerbang tolnya gerbang tol Pedati, sampai dengan nanti gua keluar tol di Citerep. Gua mau cek rasio BBM pada saat itu. Nah, pada penasaran juga kan berapa rasio BBM Toyota Calya? Kalau Toyota Calya yang gua pakai ini Toyota Calya tahun 2016. Itu masih Toyota Calya yang model pertama yang belum facelift. Jadi dengan kapasitas mesin 1200 cc, berapakah rasio BBM-nya? Kita lihat nanti hasilnya berapa, karena kalau nggak salah menurut berita yang ada, kadang-kadang mobil ini rasio BBM-nya bisa mencapai 1 liter untuk 20 km atau 1:20. Pada realisasinya, mari kita cek berapa rasio sebenarnya dengan kondisi AC nyala, kondisi jalan santai sekitar 60-80 di jalan tol, kemudian AC dengan kecepatan kipas 1 dan tingkat suhunya tuh maksimal dingin. Ya, gue udah masuk tol. Gue start dari tol Pedati sampai dengan nanti keluar di tol Jagorawi, tepatnya di tol Citeureup. Gue cuman pengen tahu sebenarnya berapa sih konsumsi BBM Toyota Calya ini jika gue melakukan perjalanan dari Rawamangun sampai rumah. Cuman yang gue ambil sampelnya itu cuman sampai dari pintu tol Pedati sampai dengan pintu tol Citerep. Gue pengen tahu kondisi mobil ini dalam kondisi jalan lancar, tidak ada macet, itu konsumsi bahan bakarnya berapa. Nah, nanti suatu ketika gue akan mau ngetes juga berapa konsumsi BBM mobil ini pada saat jalanan macet. Nah, itu juga gue mau ngetes. Cuman karena sekarang lagi PSBB, jadinya untuk nyari jalan macet tuh agak susah. Tadi kebetulan ada macet, cuman macetnya nggak begitu panjang, dan itu pun macetnya karena ada pohon tumbang. Di situ macet, cuman nggak ngefek lah kalau buat buat ngecek konsumsi BBM mobil ini. Gua sih rencana nanti kalau udah PSBB longgar, itu biasanya gua kalau pulang kerja dari masuk Cililitan sampai dengan Cibubur itu akan ngerayap. Nah, disitulah nanti gua akan ngetes berapa konsumsi BBM mobil ini pada saat jalanan macet. Pada saat ini gue udah sampai di area Taman Mini. Gue jalan dengan kecepatan rata-rata 60-80, walaupun sekarang udah hampir 90. Tapi ya gue jalan range 60-80 ya 90 lah. Sedikit tips supaya kita mendapatkan rasio BBM yang maksimal itu sebenarnya nggak begitu sulit, walaupun gue sendiri nggak paham, dan gue juga sebenarnya orang biasa yang kalau nyetir mobil tuh sesuka hati, nggak yang ngikutin harus irit, harus eco mode-nya nyala atau situ. Gue sih bukan tipe orang yang kayak gitu. Cuman ini sedikit tips aja gimana caranya kita mengendarai kendaraan dengan mengkonsumsi bahan bakar yang efisien. Yang pertama itu, cara yang paling ampuh agar BBM kita efisien itu dengan cara kita jangan terlalu banyak akselerasi, jangan terlalu banyak harsh braking, ya langsang-langsang aja gitu. Jadi ya tadi yang gue bilang, gue lagi tes mobil ini itu dengan kecepatan 60-80. Artinya selama perjalanan itu gue pastikan langsang, jarang akselerasi, jarang harsh braking, pokoknya jarang ngegas, jarang ngerem, pokoknya langsam aja gasnya. Itu tips yang pertama. Yang kedua, kalau bisa bawa mobilnya itu di satu jalur lurus, santai, jangan kanan kiri. Kalau kanan kiri itu biasanya tuh menimbulkan juga akselerasi walaupun sedikit, dan juga ngerem sedikit itu pasti akan timbul. Kita nginjek pedal gas
dan konsumsi BBM-nya itu akan banyak. Nah, kenapa harsh braking atau pada saat kita ngerem itu mengakibatkan keborosan? Karena pada saat kita ngerem itu, kita ngerem terus kemudian kita ngegas lagi. Itu menimbulkan konsumsi BBM yang akan meningkat pada kita berkendara dengan kecepatan yang langsam. Hal ketiga, menurut gue ya, yang bisa membuat mobil kita bisa lebih irit, lebih efisien di dalam perjalanan itu kita ngikutin mobil orang dari belakang. Syukur-syukur lu ngikutin mobilnya yang gede dan dia ngebut. Ya walaupun nggak ngebut ya 60-80 lah tadi, 60-80. Lu ngikutin dari belakang. Kenapa kita ngikutin mobil dari belakang bisa menimbulkan irit? Walaupun memang nggak signifikan perbedaan antara kita ngikutin mobil di belakang nempel gitu ya sama kita jalan sendiri, itu nggak begitu besar, tapi itu mempengaruhi tingkat keiritan sebuah konsumsi BBM. Kenapa? Karena pada saat kita ngikutin mobil, terutama mobilnya lebih besar dari kita tidak ada beban untuk melawan angin. Angin sudah terbelah dari mobil yang di depan sehingga kita nggak ada rintangan untuk menembus angin. Jadi konsumsi BBM-nya bisa lebih irit. Nah ini nih gue udah di kecepatan 50 nih karena kondisi jalan rame. Ini gue sampai mana nih? Mau nyampe Cibubur ya. Kondisi jalannya rame dan cuacanya mendung, biasanya anginnya lebih kenceng. Kembali lagi ke tadi, mengikuti mobil bisa irit karena walaupun mobil punya aliran angin sendiri ya, aerodinamisnya, kalau kita ngikutin mobil dari belakang apalagi bisa nempel gitu dengan kecepatan langsam 60-80, itu bisa mempengaruhi kehematan konsumsi BBM. Dari gua itu aja cukup. Kalau misalnya dari teman-teman ada tips lagi gimana caranya biar konsumsi BBM kita bisa efisien, tolong komen di kolom komentar ya, untuk menginformasikan teman-teman yang lainnya agar kita bisa lebih hemat dalam penggunaan BBM. Ditambah lagi kan ya BBM itu hal yang tidak bisa diperbarui. Jadi semakin lama BBM akan semakin habis. Semakin kesini banyak produsen mobil itu menciptakan kendaraan-kendaraan dengan mesin atau dengan teknologi-teknologi yang memungkinkan untuk konsumsi BBM-nya itu lebih efisien. Sampai dengan gue nanti keluar di Citerep, kita lihat berapa konsumsi mobil Toyota Calya tahun 2016 ini. Gue sih penasaran sih. Gue sih biasanya itu dari awal gue nggak pernah ngeriset itu dulu. Gue nggak pernah ngeriset MID-nya. Dulu itu menempuh sekitar 16,7 km per liter. Kalau menurut gue dari standar yang gue baca itu masih sangat borot. Ya mungkin karena banyak sekali ngadem di mobil segala macam. Jadi konsumsi BBM-nya bisa 16,7. Nah hari ini tadi gue mau ngetes, gue nolin MID-nya rasio BBM-nya pada saat mau masuk tol dan kita cek pada saat keluar tol. Kenapa gue pakai MID? Tidak pakai isi full to full. Tadi sih sebenarnya sebelum kita jalan gue udah ngisi full dulu. Kita akan lebih mudah menggunakan MID daripada kita harus ngitung. Walaupun pada dasarnya gue selalu ngitung rasio BBM gue full to full, itu selalu gue hitung. Dan rata-rata pemakaian kalau full to full itu gue sekitar 18,7, 18,5. Paling dikit itu di angka 18. Cukup irit untuk mobil. Kali ini gue menggunakan metode yang beda dan kita lihat berapa konsumsi BBM mobil ini. Kita tunggu sampai gerbang tol Citerep, nanti kita buka. Gue udah keluar dari dari gerbang tol Citerep. Oh ya, just informasi lagi. Mobil yang gua pakai ini adalah Toyota Calya G 2016 manual. Oh ya, ada tambahan juga. Tadi itu kan gue bilang untuk supaya kita bisa lebih irit, lebih efisien menggunakan kendaraan agar BBM-nya irit itu, kalau jalannya lancar itu kan tadi gue bilang langsam, jangan akselerasi, jangan harsh braking. Yang kedua itu jangan ambil pindah-pindah jalur mulu. Terus yang ketiga tuh kalau mau lebih irit lagi ngikutin mobil gede atau ngebuttutin mobil supaya tidak ada beban kita melawan arus angin. Ada satu lagi yang paling penting agar konsumsi BBM kita juga bisa lebih efisien adalah servis berkala rutin. Nah itu jangan sampai kelewatan. Itu yang paling penting, servis berkala, jangan sampai telat. Pokoknya servis rutin itu wajib. Setelah gue tadi keluar dari gerbang tol Citerep, gue agak kaget juga konsumsi BBM-nya itu tidak seperti biasanya. Biasanya gue kalau misalnya full to full ngitungnya selalu dapat di angka 1/18. 1 liter untuk 18 kilo. Paling maksimal itu di angka 18,7 kilo. Itu full to full yang biasa gue lakuin.
pada saat tadi perjalanan tadi itu yang gue lakuin itu adalah start MID-nya gue bikin rasio BBM-nya 0 dari gue pertama masuk tol Pedati sampai dengan tadi gue keluar di gerbang tol Citerep itu menempuh jarak 32,7 km dengan rasio BBM 23,1 km per liter. Jujur gue baru pertama kali ngedapetin ini. Selama ini gue nggak pernah, awal dulu itu gue nggak pernah riset rasio BBM di MID itu selama kurang lebih 2 tahun nggak pernah gue riset, dan itu hasilnya rata-rata average-nya itu rasio BBM-nya 16,7. Setelah dari situ gue melakukan eksperimen, gue ngecek rasio dari gue ngisi full to full itu sekitar 18 sampai 18,7 km per liter. Dan kali ini gue melakukan eksperimen lagi dalam satu perjalanan, ibaratnya kalau ini luar kota kali, belum sih, 30 km itu belum luar kota. Dari Rawamangun ke Citerep itu menempuh jarak 32,7 km dengan rasio BBM Toyota Calya G 2016 manual 23,1 km per liter. Sangat irit sekali, bahkan di atas ekspektasi gue, di atas standar mobil ini. Karena yang gue baca di artikel-artikel itu mobil ini bisa tembus 20 km per liter, namun yang gue dapat itu 23 km per liter. Itu sudah sangat di atas standar. Gue melakukan perjalanan tadi dengan kecepatan langsam sekitar 60 sampai 80 km per jam, walaupun tadi ada ya agak sedikit tersendat turun menjadi sekitar 50 sampai 60 km karena ada kepadatan sedikit, namun tidak banyak. Rasio yang dihasilkan itu lumayan memuaskan. Kira-kira teman-teman yang punya Toyota Calya di rumah, mau tahun berapapun itu, ada nggak yang lebih hemat daripada perjalanan gua kali ini? 23,1 km per liter. Ada nggak yang lebih daripada ini? Coba dong komen berapa rasio BBM Toyota Calya kalian yang paling tinggi. Komen di kolom komentar, dan jangan lupa like juga video ini. Kalau video ini mencapai 2.500 like, gue akan buat video giveaway. Giveaway-nya apa? Tunggu 2.500 like dulu, nanti gue kasih tahu giveaway-nya apa. Itu aja mungkin eksperimen gue hari ini. Eksperimen gue hari ini, gue pengen melihat konsumsi real time Toyota Calya yang gue pakai ini dari dalam satu perjalanan dengan kondisi jalan tidak macet. Kedepannya gue mau eksperimen lagi, karena sekarang masih PSBB. Pada saat nanti PSBB selesai, sudah ada kemacetan, maka gue akan bereksperimen lagi melihat berapa konsumsi BBM Toyota Calya ini pada saat perjalanan itu sudah tidak lancar lagi dan sudah masuk kemacetan-kemacetan. Gue pengen tahu berapa konsumsi BBM-nya. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke sosial media kamu. Jangan lupa juga like-nya 2.500 supaya gue ngeluarin video giveaway. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam otomotif.